Tapi tahu nggak, yang paling seru itu jadi perintis, bukan pewaris. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang jamin hasilnya. Tapi disitulah letak keseruannya, disitulah rasa asiknya. Hmm, Kalimat tersebut cukup viral belakangan ini teman-teman. Ya, banyak beredar di FYP TikTok, Instagram, bahkan sampai YouTube Short. Pernyataan dari sebuah bocah yang masih belum cukup umur memotivasi para perintis sejati. Anak tersebut bernama Ryu Kintaro. Kenapa mereka pada tersinggung? Karena anak tersebut adalah jelas-jelas bukan perintis. Anak tersebut lahir dari keluarga berada dan nampak kelihatannya anak tersebut bukan dari keluarga yang biasa-biasa aja. Fenomena apa ini? Yuk kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Menarik juga ya pernyataan Ryu Kintaro ini. Seru menjadi perintis daripada pewaris. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan pernyataan tersebut. Karena argumen tersebut dari beberapa angle, dari beberapa sudut pandang, itu nggak ada salahnya teman-teman. Kalau dipikir-pikir, yang orang yang suka tantangan, orang yang suka petualang, orang yang suka hal-hal baru, ya perintis lebih seru daripada pewaris. Tapi yang menjadi problem di sini bukan soal kalimatnya, bukan soal argumennya, tapi lebih soal latar belakangnya. Ryu Kintaro ini adalah seorang bocah yang umurnya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun teman-teman. Aku kurang ngerti ya umurnya Ryu Kintaro ini berapa persisnya, tapi yang jelas dia mungkin masih SD ataupun SMP. Kalau SMA kayak masih belum ya. Dan Ryu Kintaro ini berasal dari keluarga yang cukup mentereng teman-teman. Ayahnya seorang CEO dari sebuah perusahaan yang ada di Jakarta. Sedangkan kemarin dan dulu-dulu Ryu Kintaro ini mendapatkan angpau yang nilainya 75 juta. Dulu di saat umur 6 tahunan, Ryu Kintaro mendapatkan sebuah hadiah berupa sebuah franchise usaha dan hanya bertahan sekitar 3 harian. Dan itu sudah diklarifikasi oleh ayahnya sendiri. Bayangin tuh, anak umur 6 tahun hadiahnya franchise teman-teman. Sedangkan para pemuda-pemudi di Indonesia yang ingin franchise itu masih nabung dulu, masih harus spending uangnya dulu. Berbulan-bulan kemudian baru sanggup franchise. Lah ini bocah 6 tahun dikasih kado dan cuma bertahan 3 hari aja. Ya namanya orang kaya walaupun bangkrut kan jadi soal teman-teman ya. Dan berani-beraninya dia mengaku perintis. Itulah yang membuat netizen dan banyak orang yang merasa terhina, merasa tersinggung, merasa greget lah, kalau bisa dibilang. Dan juga sebelum itu Ryu Kintaro ini viral sedang berjualan susu menggunakan mobil ayahnya, yaitu mobil Lexus teman-teman. Ya, Ryu Kintaro ini membuat usaha sebuah susu di pinggir jalan yang konsepnya sama kayak usaha pinggir jalan dengan mobil pada umumnya, cuma yang membedakan biasanya mobil pinggir jalannya adalah LCGC, Grand Max, Sigra, Ayla, tapi yang digunakan Ryu Kintaro adalah mobil ayahnya, yaitu Lexus teman-teman. Sebenarnya dengan adanya fenomena ini ada pergeseran makna dari perintis dan pewaris menjadi privilege dan yang nggak punya privilege. Ya, perintis sendiri dan pewaris sendiri memiliki sebuah makna yang berbeda dengan privilege teman-teman, atau kesempatan yang nggak sama setiap orang. Privilege sendiri adalah sebuah kata serapan dari bahasa Inggris yang artinya adalah kesempatan atau kelebihan yang dimiliki individu ataupun kelompok yang nggak dimiliki orang lain teman-teman. Kalau privilege ini nggak bisa dimiliki semua orang. Sedangkan perintis dan pewaris sendiri ini adalah sebuah konsep untuk mencapai sebuah tujuan, untuk berprogres, untuk mencapai sebuah keinginan. Bisa dari jalur perintis atau dari jalur pewaris. Perintis dan pewaris dan privilege ini dua hal yang berbeda teman-teman. Jika kasus Kintaro yang dikomplain oleh netizen itu kesannya seperti privilege ya. Ya, kamu kan punya privilege, kamu kan anaknya orang kaya, kamu kan kalau bangkrut dimodalin lagi sama orang tua. Itu kan privilege teman-teman, bukan perintis dan pewaris sendiri. Sebenarnya kalau perintis dan pewaris itu nggak semua orang kaya aja teman-teman. Nggak cuma soal golongan sosial atas aja, nggak terikat soal ekonomi dan kekuatan finansial.
Pewaris dan perintis ini bisa terjadi di semua aja, di semua kalangan, baik bawah, menengah, sampai atas. Ya, kalau sesuatu yang diwariskan itu nggak selamanya soal harta ataupun soal uang, teman-teman. Warisan bisa berupa warisan pemikiran, warisan pendidikan, bahkan warisan rumah. Dan itu sudah terjadi di beberapa kaum bawah, teman-teman. Walaupun setiap orang, setiap individu nggak punya privilege yang sama, tapi mereka bisa punya kesempatan untuk mendapatkan warisan. Warisan ini bisa berbentuk langsung melalui keluarga, tapi yang harus kalian ketahui, ada sebagian individu yang cukup beruntung di dalam karirnya. Ya, di dalam karirnya, suatu individu merintis sebuah proyek, sebuah usaha, atau sebuah bisnis, itu biasanya karena diberikan. Karena yang awalnya ikut budenya, tiba-tiba lama-lama karena budenya suka, tiba-tiba diterus-terusin. Atau yang awalnya bantuin teman, tiba-tiba sama temennya dimodalin dan urusin usaha. Itu kan konsep warisan, teman-teman. Ya, walaupun konsep warisan di sini berbeda dengan konsep warisan pada umumnya. Kalau warisan pada umumnya atau yang bisa dibilang pewaris yang sering beredar itu lebih identik ke rumah tangga atau ke keluarga, teman-teman. Tapi kenyataannya emang ada orang cukup beruntung setatnya untuk memulai sebuah usaha, memulai sebuah karir, yaitu ujung-ujungnya warisan, teman-teman. Atau bisa dibilang kalau dalam dunia kerja ordal. Kalau konsep ini nggak terikat kelas sosial, teman-teman, baik menengah, bawah, atas. Konsep pewaris ini akan selalu ada. Konsep pewaris ini adalah soal zona nyaman. Bahkan banyak kok yang mewarisi profesi keluarganya, banyak kok yang mewarisi pola pikir keluarganya, bahkan banyak yang mewarisi habit yang buruk di keluarganya, teman-teman. Jadi soal pewaris ini teman-teman ya, ini nggak cuma soal orang kaya aja, ini nggak soal cuma orang dengan status sosial tertentu, tapi di semua kelas yang namanya mental pewaris, yang namanya kondisi pewaris itu selalu ada, teman-teman. Bentuknya bisa berbeda-beda. Sedangkan perintis sendiri adalah sebuah konsep yang sama dengan pewaris yang bisa dan akan dijumpai oleh semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, sampai bawah. Perintis adalah sesuatu proses yang dimulai dari nol, yang dimulai dengan tangannya sendiri, yang dimulai dengan kaki tangannya sendiri, dengan usaha kerasnya dan kerja kerasnya. Biasanya perintis ini nggak mengandalkan keluarga, saudara, ataupun teman. Benar-benar literally mandiri, membangun karir dan membangun tujuannya sendiri. Nggak terikat oleh sumber daya keluarganya ataupun sumber daya teman-temannya. Walaupun dalam merintis sesuatu itu privilege selalu ada, teman-teman. Privilege letaknya di mana? Privilege adalah sebuah kesempatan atau kelebihan yang nggak dimiliki orang lain. Kelebihan ini bisa berupa materi atau modal, ataupun bisa berupa lingkungan, ataupun bisa berupa pendidikan. Ya, kalau privilege ini memang nggak semua orang, nggak semua kelas mempunyai privilege tersebut, teman-teman. Rata-rata kebanyakan yang mempunyai privilege lebih yaitu kaum menengah atas, teman-teman. Ya, kalau privilege menengah atas lah yang mempunyai, teman-teman. Kalau kaum bawah memang kurang beruntung ya masalah privilege ini. Tapi kalau masalah perintis dan pewaris di semua kalangan sama, teman-teman. Kalau merintis dari nol semuanya bisa. Memulai usaha semuanya bisa, nggak peduli dari nol atau dari 100, dari 0 atau 50. Yang membedakan adalah privilege-nya, teman-teman. Dan soal warisan nggak semuanya soal orang kaya. Orang kaum bawah itu juga dapat mewariskan sesuatu, baik berupa rumah, pengetahuan, bahkan habit yang buruk, teman-teman. Kalau kita bicara mayoritas, ya mayoritas makhluk hidup di semua kelas itu pasti lebih memilih menjadi pewaris, teman-teman. Baik mewarisi kebiasaan buruk, baik mewarisi rumah, ataupun baik mewarisi budaya lingkungan, atau baik mewarisi pekerjaan yang digeluti keluarganya. Atas, bawah, menengah, sama aja, teman-teman. Yang paling besar dan yang paling banyak populasinya adalah kaum pewaris. Setuju nggak setuju kalian? Karena warisan atau pewaris ini aku definisikan menjadi sebuah manusia atau sebuah individu yang nggak mau ribet, nggak mau berjuang, nggak mempunyai daya juang. Rio Kintaro ini walaupun dia ada di golongan atas, dia
bukan pewaris teman-teman. Ya, bayangin coba, dengan anak sekecil itu, dia sudah memulai start karirnya dulu. Dia sudah memulai berkarir di dunia konten, bahkan di bisnis. Umurnya lo nggak sampai 17 tahun, bahkan masih 12 tahun. Setauku, Rio Kintaro juga sudah membuat sebuah konten sejak umur 6 tahun, teman-teman. Di kaum menengah atas, siapa yang seperti Rio Kintaro? Ya, mungkin masih bisa dihitung jari. Tapi, di kaum bawah pun juga bisa dihitung jari, teman-teman. Pertanyaannya, apakah kaum bawah itu semuanya perintis? Oh, tentu tidak, teman-teman. Mayoritas kaum bawah, kaum menengah juga bukan perintis. Mereka kebanyakan adalah pewaris. Pewaris yang dimaksud di sini dalam tanda kutip, teman-teman ya. Setiap individu yang menikmati apa yang ditinggalkan oleh lingkungan, keluarga, bahkan pola pikir, teman-teman. Jadi clear sampai sini ya, ada perbedaan besar antara privilege dan pewaris dan perintis. Kalau privilege itu memang nggak bisa dimiliki semua kelas, nggak bisa dimiliki semua manusia. Privilege suka nggak suka, ya hanya golongan tertentu yang mempunyai privilege, teman-teman. Ya kalau bisa dibilang hanya orang yang berduit yang bisa mengakses pendidikan lebih bebas. Hanya orang berduit yang bisa sering eksperimen, buka tutup usaha, nggak terbatas. Sedangkan kaum bawah untuk memulai sebuah proyek, sebuah usaha, entah startup ataupun kerja, mengambil keputusan, itu pertaruhannya hidup mati. Pertaruhannya anak istri rumah makan apa. Sedangkan kaum menengah ke atas, mereka nggak begitu bertaruh banyak seperti kita bertaruh, teman-teman. Sebenarnya secara natural, manusia atau makhluk hidup manapun, itu naturalnya adalah survive, teman-teman. Mempunyai insting bertahan hidup yang tinggi. Ya, nggak heran kalau banyak orang memilih untuk stay dan tinggal di zona nyaman. Ya, bisa dibilang, banyak orang dan banyak manusia itu lebih memilih menjadi pewaris, teman-teman. Ya walaupun yang diwariskan itu nggak selalu baik, nggak selamanya harta, tapi tetap itu adalah warisan, teman-teman. Itu adalah sesuatu yang jadi dan kita tinggal meneruskan, dan itu berlaku di semua kelas, teman-teman. Populasi perintis ini hanya untuk orang-orang yang suka berjuang, orang-orang yang nggak terima sama nasibnya. Ini berlaku bagi semua kelas, teman-teman. Kelas atas, menengah, bawah, semuanya posisinya pasti sama. Walaupun kita ngomong kelas atas, yakin aku, nggak semuanya juga berjiwa perintis. Nggak semuanya pasti berjiwa pejuang, teman-teman. Ya, seperti yang kalian lihat, banyak individu yang menjadi perintis di kelas atas, yang profesinya dan kerjaannya berbeda 360 derajat dengan keluarga besarnya. Kan sedikit, teman-teman. Kebanyakan orang menengah atas ya biasanya kalau nggak nerusin usaha bapak, nerusin perusahaan ayah, ataupun nerusin sesuatu yang dibangun orang tuanya. Tapi ada juga kok yang menjadi perintis. Itu juga berlaku untuk kaum bawah, teman-teman. Sebenarnya alangkah baiknya kalau kita itu nggak begitu sensi banget sama Rio Kintaro ini, teman-teman ya. Ya, pernyataan Rio Kintaro itu mungkin kurang realistis, mungkin kurang lebar sudut pandangnya. Tapi yang harus sangat amat digarisbawahi, Rio Kintaro adalah anak-anak, teman-teman. Rio Kintaro, pemahaman realitanya, pengalamannya, dan kebijaksanaannya untuk memotret sesuatu pasti nggak selebar orang dewasa, teman-teman. Ya harap dimaklumi. Bahkan yang perlu kalian apresiasi setinggi-tingginya untuk Rio Kintaro adalah dengan anak usia sekecil itu, masih balita hitungannya, masih di bawah bimbingan orang tua, dia sudah memulai karirnya dan sudah menghasilkan uang. Ya, walaupun privilege-nya segudang, teman-teman. Tapi privilege ini jangan dijadikan alasan, teman-teman. Justru jadikanlah motivasi. Karena kalian tahu privilege itu nyata, karena kalian tahu besar, sukses, berhasil cepat hendaknya sebuah progres usaha ataupun proyek keinginan kita tercapai itu tergantung privilege, maka jadikanlah motivasi, teman-teman. Bekerja keraslah, menjadi perintislah, dan harapannya semoga kelak anak dan keturunanmu mendapatkan privilege yang lebih daripada kamu. Harusnya gitu, teman-teman. Jangan jadikan privilege dan generasi pewaris ini jadikan alasan. Wah, bener kamu sukses, kamu punya segudang privilege. Bener kamu sukses, kamu dapat warisan keluarga. Kalau aku mah nggak punya warisan apa-apa. Setiap manusia yang dilahirkan dunia ini selalu mewarisi sesuatu dari lingkungan,
bahkan dari keluarga, teman-teman. Baik yang disengaja maupun nggak disengaja, kita mewarisi habit keluarga, kita mewarisi pola pikir ayah kita mewarisi beberapa kultur yang ada di daerah kita. Itu semuanya adalah warisan, teman-teman. Dan kalau telusuri kan ya nggak banyak juga yang mau untuk merintis sesuatu dari nol, yang mau untuk melepas itu semua dan kembali menjadi manusia yang objektif dan berdikari. Lantas, jangan sensi-sensi juga sama orang yang punya privilege lebih. Jangan terlalu gampang mengejah, teman-teman. Jangan terlalu gampang menilai. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah mempunyai warisan banyak, nggak ada yang salah punya segudang privilege. Karena untuk memulai sebuah usaha, untuk memulai sebuah project, sebuah karir, itu startnya nggak harus sama, teman-teman. Kalau yang bisa start dari 10 ya 10. Kalau yang bisa startnya dari 0 ya dari 0. Ada yang startnya bisa dari 100 ya 100. Apakah hasilnya pas beda? Ya pasti beda, teman-teman. Kan nggak harus sama. Itu sebuah konsep keadilan, teman-teman. Bayangin, kalau semuanya startnya sama, hasilnya sama, lah itu namanya nggak adil, teman-teman. Kerja keras dan kerja cerdas setiap orang itu beda-beda. Misal nih, teman-teman kerja keras sekarang banding ulang, berkarir, merintis karir dari nol sampai menjadi lumayan. Harapannya agar anak teman-teman suatu saat mendapat privilege yang lebih baik daripada teman-teman. Tapi di satu sisi itu adalah sebuah keadilan, teman-teman. Ya bayangin, teman-teman udah kerja capek-capek, udah kerja banding ulang, tapi ujung-ujungnya anak teman-teman merintis dari nol lagi. Ya kan itu nggak adil, teman-teman. Karena kita kerja buat kita dan buat keluarga. Karena kita bekerja buat kita dan buat keturunan kita. Itulah konsep keadilan, teman-teman. Privilege, kesempatan nggak sama setiap orang, itulah bentuk keadilan. Kalau kita mengutip dari sudut pandang yang luas, teman-teman. Banyak orang bilang, wah dunia itu kejam, dunia itu nggak adil. Ya sebenarnya kalau kita potret dari angle yang sangat luas, dari latar waktu yang sangat luas, itu cukup fair dan cukup adil, teman-teman. Mungkin kita nggak terlahir dari keluarga yang berada, mungkin kita nggak lahir dari keluarga yang punya kesempatan banyak, kita nggak lahir dari orang yang punya segudang privilege, tapi semua itu akibat pendahulu kita. Ya walaupun kita nggak bisa memilih dan ingin menjadi anak siapa, tapi ingatlah, teman-teman, kehidupan sendiri adalah sebuah proses. Kehidupan sendiri adalah sebuah cerita yang akan kita bawa mati. Setiap manusia, setiap individu pasti mempunyai kurikulumnya sendiri-sendiri. Berhenti membanding-bandingkan dan berhenti mencari pembenaran. Nggak semuanya harus kaya, nggak semuanya harus berduit, nggak semuanya harus sukses. Ya, yang penting hidup sejahtera dan hidup sesuai kemauan kalian, itulah kuncinya, teman-teman. Ya, yang penting untuk makan, pendidikan, dan kesehatan aman, menurutku itu sudah lebih dari cukup kalau ngomongin golongan bawah, teman-teman. Kayak ini semua golongan bawah, menengah, atas sama aja ya. Ujung-ujungnya hidup itu apa sih? Hidup itu kita menunggu antrian mati toh. Ya, alangkah baiknya kalau kita kecukupan. Pingin apa cukup, butuh apa cukup, untuk pendidikan cukup, dan sudah itu aja, teman-teman. Mungkin beberapa kaum bawah nggak ingin tuh uang miliaran, triliunan kayak di Ronald, tapi yang mereka inginkan adalah sedang berkecukupan dan sejahtera. Jadi kesimpulan video ini, berhenti membandingkan dan jangan pernah mencari pembenaran karena privilege. Jangan mencari alasan karena kalian nggak punya privilege. Jangan mencari-cari alasan karena kalian nggak punya warisan. Yang harus kalian ketahui, semua orang itu berbeda. Setiap orang tuntutannya juga berbeda. Jika orang punya kekayaan sekian, lahir dari keluarga kaya, maka tuntutannya juga nggak sebesar itu, teman-teman. Tuntutannya nggak segampang kita. Kalau kita dari kaum bawah, tuntutannya apa, teman-teman? Ya mungkin cuma akan bisa makan, bisa punya rumah, walaupun ngontrak. Kadang rumah kita tinggal sama orang tua atau sama mertua, dan biaya pendidikan anak, bayar BPJS udah cukup, teman-teman. Tapi di kelas tertentu untuk nikah aja maharnya berapa, teman-teman? Biasanya kalau golongan tertentu, nikahnya dengan golongan tertentu, dengan status sosial tertentu, mereka mempunyai budaya
tertentu teman-teman, yang ujung-ujungnya nominalnya dan kesepakatannya beda teman-teman. Pernikahan sendiri antara kaum bawah dan kaum bawah, kaum atas dan kaum atas, ya kan budayanya beda dong. Kalau kita nikah di gang untuk jalan udah bisa, udah ready, bahkan KUA aja udah bisa, tinggal ke KUA 50.000 udah bisa. Tapi kalau untuk golongan status sosial tertentu itu kan nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa menyamakan manusia, kita nggak bisa menyamakan masyarakat. Pada dasarnya emang semua nggak setara, karena pada dasarnya semua kita ini yang ada di negara Indonesia, bahkan di dunia ini, kita terlahir nggak sama teman-teman. Ya walaupun sama-sama nggak pakai baju, sama-sama punya waktu 24 jam, tapi kita mempunyai background dan latar belakang serta kurikulum yang berbeda teman-teman. Mungkin dulu dari aku Bang Tejo, dan jangan terlalu sensi teman-teman. Jangan terlalu dikit-dikit, wah kamu warisan, kamu wajar aja kamu punya privilege dan macam-macam. Ingat teman-teman, berhenti menilai orang lain dan fokus menjadi perintis yang selalu bersyukur teman-teman. Dan aku Bang Tejo pamit undur diri dan bye-bye.